Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mencurahkan berkat dan penguatannya bagi kita hari ini, Senin 4 Agustus 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, menjadi kesenangan kami ketika kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Arahkanlah kami pada kebenaran-Mu sehingga kami memperoleh kekuatan dari dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Kitab Nahum 3 ayat 1 hingga 7 dengan judul perikop Hukuman atas Niniwe. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala, dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh, dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya, dengan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Menjadi lawan. Inilah judul renungan hari ini dengan ayat 5 sebagai penekanan. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Betapa mirisnya kehidupan seseorang ketika dia hidup dalam dosa. Akibatnya hidupnya jauh dari jangkauan Tuhan. Bahkan hubungannya dengan sesama pun tidak baik. Pembacaan firman Tuhan hari ini mengingatkan sekaligus memberikan pelajaran untuk kita semua. Tuhan menjadi lawan. Dalam konteks ini, Allah menyatakan dirinya sebagai lawan dari Niniwe, ibu kota Asyur, karena kebejatan moral mereka. 4 bagian pelajaran terpenting
untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui perenungan ini, yakni pertama, kita tidak boleh menyembunyikan dosa di hadapan Allah, karena Allah pasti akan menyingkapkan semuanya, sebab tidak ada yang tersembunyi dari penghakimannya. Dua, jangan bermain-main dengan pertobatan palsu, sebab Allah tidak mau dipermainkan. Tiga, menjadi lawan Allah adalah kondisi paling berbahaya yang bisa dialami manusia. Dan yang keempat, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah adalah satu-satunya untuk tetap berada dalam perkenanan Allah. Saudaraku, Mazmur pasal 3 ayat 5 menggambarkan bahwa Allah tidak hanya murka terhadap dosa, tetapi Ia juga bertindak aktif sebagai musuh dari bangsa yang hidup dalam kejahatan dan kebejatan, juga penindasan, dalam hal ini Niniwe. Tuhan tidak tinggal diam melihat ketidakadilan dan keangkuhan. Jika sekarang ini hubungan kita dengan Allah sedang tidak baik, maka berdamailah dengan Allah. Jangan jadikan Allah sebagai lawan kita. Tuhan Yesus, Engkau saja kekuatan dan hidupku. Ceraikanku dari dunia, agar jadi hamba-Mu, agar jadi hamba-Mu. Yesus, Kau hidup dan kuatku. Yesus, Kau hidup dan kuatku. Yesus, Kau hidup dan kuatku. Dengan Tuhan ku menang. Nyanyian dalam buku Bala Keselamatan nomor 267. Penegasan, mari hidup dalam pertobatan yang sejati. Jangan tunggu Allah menjadi lawan, bahkan menjadi hakim bagi kita. Mari jadikan Allah sebagai sahabat kita yang sejati dan penyelamat bagi kita. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk selalu membina hubungan yang baik dengan Engkau, bahkan dengan sesama kami, supaya kami tetap menjadi sahabat yang sejati dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, Tuhan memberkati kita semua. Amin.